Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, para bini sepuh, ingkang kula hormati para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari yang ke-21 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan serta kemauan untuk kita menambah amal-amal sholih kita, untuk menambah taqarrub kita ila Allah. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kita akan berbicara tentang demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali, nah ini nanti akan kita bahas karena kita mengambil ayat ini dari tafsir surah Al-Asr. Para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, tanpa terasa ini tidak lama lagi Ramadan akan segera berlalu. Kalau hari ini masuk ke 21, berarti lebaran kira-kira ini. Artinya ketika kita menghitung kurang berapa hari raya, itu artinya kita harus sudah menghitung bahwa kita sesungguhnya dikejar waktu. Mungkin ada di antara kita yang belum menghatamkan tilawah Al-Qur'annya, maka masih ada kesempatan. Mungkin kalau ada yang sudah 1 kali khatam, siapa tahu sisa waktu yang ada ini bisa 2 kali. Mungkin yang sudah 2 kali bisa 3 kali dan seterusnya. Karena memang momentum Ramadan itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat-lipat. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kasih sayangnya yang luar biasa, agar ini menjadi satu cas buat kita, satu energi buat kita, sehingga kita ini semakin mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan ini dan nanti lebih-lebih juga setelah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini masyhur sekali riwayat yang menjelaskan, mengkisahkan tentang beliau. Beliau itu kalau di luar Ramadan itu ngaji Qur'annya itu terusnya itu 1 hari sekali khatam. Tapi khusus Ramadan itu siang 1 kali, malam 1 kali.
Itu jangan kita bayangkan kemudian berarti Imam Syafi'i gak lapo-lapo, mek ngaji kok mboten. Beliau tetap beraktivitas, tetap menulis karya, tetap mengajar di majelis ilmu beliau. Karena memang waktunya sudah barokah. Itulah yang dikenal dengan sebutan barokatuz zaman. Sehingga waktu yang dilalui itu mengalami lipatan-lipatan yang di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Nah, kita ini siapapun orangnya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menghadirkan kita di pentas di bumi ini berarti satu kesempatan untuk kita ini mendulang amal, menanam apa yang harus kita alami, aneka macam kebaikan. Karena kalau tidak, itu pasti akan menyesal, pasti. Ya. Di surah Al-Munafiqun Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan nanti ada orang-orang yang ketika dia hidup itu belum sempat beramal soleh. Ya, amal soleh belum sempat, sudah iman tapi belum amal soleh. Atau mungkin apalagi belum iman. Ini nanti akan menyesal. Minta kepada Allah mengatakan begini, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seumpami ya Allah jenengan munduraken sekedhik mawon, laula akhartani damel kula niki ila ajalin qarib fa as-saddaqah, saya pasti akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan termasuk golongan di antara orang-orang sholih. Nah, ini penyesalan-penyesalan ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena penyesalan itu, kalau panjenengan masih nyesel di dunia, masih hidup, ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Berarti ada kesadaran. Tapi yang bahaya itu kalau misalnya nanti di hadapan Allah itu sudah tidak bisa lagi kembali. Maka dari itu, ini kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengingatkan kita sebenarnya agar kula lan panjenengan iki boten termasuk orang-orang yang rugi. Nah, orang yang rugi ini rugi yang sesungguhnya itu ya rugi di akhirat. Nek rugi ten dunya, urusan dunia niki insyaallah selama masih ada kesempatan, masih ada waktu niku bisa dikejar kembali. Banyak orang-orang yang umpama pengusaha kemudian mengalami bangkrut, lalu kemudian mulai lagi, bangkit lagi, kemudian sukses lagi usahanya, itu kata. Tapi bangkrut ruginya ten akhirat niku getune mboten saged dibaleni. Jadi kemudian tidak bisa memperbaiki. Makanya ayat kajian kita adalah wal asr. Yang ini di dalam surah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim atau tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abdul Fida Ibnu Katsir. Beliau sebelum menafsirkan ayat ini, salah satunya beliau mengutip dawuhnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Napa yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir yang dawuhnya Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i ngeten para rawuh. Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasi'athum. Seandainya manusia itu mau mentadaburi surat ini. Tadabbur niku berarti angen-angen maknanya, kemudian dihayati, diresapi untuk kemudian dilaksanakan. Kalau yang terkait dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran,
dihayati, diresapi, diambil pelajaran, lalu konteksnya kita seperti apa, diaplikasikan. Ini namanya tadabbur. Kata Imam Syafi'i, seandainya orang-orang itu mau mentadabburi surat ini, lawasi'athum, niscaya surat ini sudah mencukupi bagi mereka. Maksudnya apa? Ini surat yang termasuk surat yang pendek, hanya 3 ayat menurut mayoritas ulama. Tapi menurut Asy-Syafi'i 4 ayat, karena Imam Syafi'i itu menghitung bismillah itu adalah bagian dari surat, kecuali surah At-Taubah. Yang 3 ayat ini seandainya dihayati lalu dipraktekkan, itu kita sudah mencukupi, sudah selamat dunia akhirat. Makanya yang pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala itu membuka dengan sumpah. Al-Asr, Al-Asr itu kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ini ay az-zamanul ladzi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarr. Al-Asr itu maknanya, pertama ada ahli tafsir yang melihat Al-Asr itu maknanya ay ad-dahr. Ini masa yang cukup panjang, pokoknya zaman yang di situ ada gerak dinamis anak Adam, yaitu manusia, baik dia sibuk di urusan kebaikan atau sibuk di urusan keburukan. Itu Al-Asr. Jadi waktu yang totalitas semuanya. Karena nanti ada yang disebut hinum minad dahr. Dan Quran ini wonten surah namanya surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, hal ata 'alal insan. Bukankah atau apakah telah datang kepada seseorang satu hinun, satu fase dari dahr, dari masa yang cukup panjang yang dulu lam yakun syai'an madhkura. Dulu menungso ini belum disebut, namanya saja belum disebut. Kita ini kan pernah mengalami itu. Umpama panjenengan yang lahir tahun 1970, maka tahun 1965 tidak ada orang yang menyebut panjenengan karena memang kita belum lahir di muka bumi ini. Maka diingatkan kembali oleh Allah. Nah, kembali ke Al-Asr. Ada yang memahami Al-Asr itu demi waktu asar. Karena di sini menggunakan wal asr. Mufassir ada yang kemudian menjelaskan dari asal kata. Asr niku seakar kata dengan asir. Jadi kalau orang Arab beli atau minum, asyrabu kuban minal asir, saya minum 1 gelas jus. Asir itu jus. Jus itu adalah perasan dari buah yang kemudian diambil sarinya kemudian diminum itu airnya. Apa hubungannya antara asr maknanya masa, asr maknanya waktu asar dengan asar secara bahasa yang sama dengan jus tadi? Ada titik temu. Pertama, asr ini Allah menggunakan asr itu menggunakan sumpah. Berarti ada sesuatu di balik Al-Asr ini. Amargi kalau makhluk lalu Allah menggunakan makhluk itu sebagai sumpah, ini satu pelajaran yang mengetuk hati kita. Ini berarti ada sesuatu yang sangat urgent. Wal asr. Di yang tempat lain Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, walaili, demi waktu malam. Ada sumpah itu yang langsung menggunakan wawu qasam, wawu. Tapi ada yang menggunakan sebutan sumpah tapi didahului lam, seperti la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ini menjadi sumpah. Ulama tafsir
terkait dengan sumpah yang menggunakan la. Ada yang berpendapat, oh la ini la zaidah. Berarti maksudnya la uqsimu artinya saya benar-benar bersumpah karena la-nya zaidah. Tapi ada yang mengatakan yang lain, oh kalau ada la itu bukan zaidah, itu pasti ada fungsinya. Aku tidak bersumpah. Loh, berarti Allah tidak bersumpah kalau pakai la. Itu justru dengan tidak bersumpahnya itu sumpah yang sesungguhnya. Contoh, karena sudah saking jelasnya, maka tidak perlu sumpah. Umpama jenengan cerita ke teman jenengan, aku ngomong temenan nih, tak perlu sumpah, jelas itu betul-betul sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh demi hari kiamat. Wal asri, demi masa. Kenapa kok Allah sampai bersumpah dengan wal asr? Ini sebelum innal insana lafi khusr. Kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah dawuhnya, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka orang-orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an dan kufur terhadap agama ini, itu mereka minta disegerakan kepada Muhammad, yaitu minta disegerakan azab. Orang itu kalau tidak percaya itu sukanya nantang. Mana buktikan, mana katanya ada siksa, mana ada tantang. Ya, mereka tidak percaya, makanya nantang. Kita sering di masyarakat mungkin ada orang yang ngeyel itu malah nantang, dibuktikan kan makan. Karena mereka menganggap azab itu tidak ada. Mereka menganggap azab itu masuk jauh. Dan ayat yang lain Allah dawuh, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka itu menganggap bahwa siksa itu jauh, bahwa akhirat itu tidak ada. Tapi wa narahu qariba, kita sebagai orang mukmin dan Allah sudah mengingatkan pada kita, akhirat itu sangat dekat. Dunia ini mek sakilan orang. Kalau tidak percaya, kita bisa melihat diri kita sendiri. Pun dalam saya jenengan usia berapapun kita, jenengan mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 30-an tahun. Itu pasti rasanya itu baru kemarin. Jenengan 70 tahun, ningali nun sewu, rencang-rencangnya pun boten wonten, sami boten wonten. Aduh iki boloku sing wis gak ono, iki koncoku iki wis kapundhut ini gak ono. Paras aku cek tas wingi SMA bareng. Mlaku-mlaku nang kafe, oh mboten nggih, zaman biyen mboten nonton nggih. Lare-lare sakniki niki. Niku rasanya baru kemarin. Dan dunia tuh ujuk-ujuk. Kita punya anak, disik cilik anak, moro-moro wis kuliah, mari kuliah moro-moro wis mantu, moro-moro gendong putu, moro-moro putune 17. Ngoten. Bos pokoknya moro-moro. Makanya ketika kita ada teman kita, saudara kita, keluarga kita yang dipundhut oleh Allah, dipanggil oleh Allah, kemudian kita takziah, lalu kita mengucapkan bela sungkawa. Ini kan sesungguhnya gantian. Itu kan hanya sesungguhnya kita ini menunggu giliran, cuma saiki awake dhewe perannya lagi takziah, bukan ditakziahi. Kan ngoten. Dan terus niki lek mboten di-manage dengan baik, rugi, ngoten. Maka wal asri, demi masa, itu kalau dikaitkan ayat yang tadi, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Lanjutannya apa? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu adalah ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun hitungan kalian. Dari ayat ini ahli tafsir kemudian mengupas, berarti konversinya itu satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Dan terus nek wong-wong Bani Israel singen diajak kali Nabi Musa nerima risalah, diajak api, ngomongin ngeten, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat.
Terus aku ngene ae, mlebu neraka paling mek pirang dino. Panas ya sedina rong dino kok ya biasa. Mboten sakit nek neraka. Nggih nek donya nggih. Yang Malang dan Surabaya lalu kuliah di sana nanti sekian lama apalagi AC ya sak kroso. Kalau enggak AC nanti lama-lama terbiasa rotok panas. Lah ten neraka mung sakit, wis panas ya mesti panas. Karena akhirat itu namanya wa innal akhirata hiya darul qaror. Itu adalah negeri kepastian, ketetapan. Nah, kembali ke yang tadi. Kalau satu hari di akhirat itu konversinya 1000 tahun. Kalau dihitung secara umum, nek wonten tiyang urip teng donya niku umure swidak telu, Pak, Bu. 63. Niku ternyata kalau dikonversi waktu di sisi Allah itu hanya dilihat niku mek sak jam setengah urip niku. Niku nek swidak telu. Nah, lek sing tasik kait lahir terus moro mboten wonten ngoten. Ya paling mek pirang detik niku mboten ngantos. Nanti tinggal dihitung lagi 20. Makanya manusia ini rugi lek mboten betul-betul memanfaatkan waktunya dengan baik. Itu saja Allah dengan rahmatnya itu Allah sudah memberikan aneka media dan fasilitas yang bisa orang ini mendapatkan fadl, mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah yang melebihi dari usianya. Makanya Allah siapkan Lailatul Qadar. Mau tahu dulu malam selikur, wonten qiyamul lail, qiyamul Ramadan di masjid-masjid termasuk di sini. Ini kalau tidak kita manfaatkan eman. Soalnya niki mboten wonten di luar Ramadan yang semarak dan semangatnya seperti ini. Kalau di luar Ramadan kan dewe-dewe sing sregep-sregep ya sregep, sing gak sregep ya gak sregep, mboten abot. Nah wis dikei media mawon kadang-kadang sih pikir-pikir ya. Niki nanti turun. Kembali lagi ke yang tadi. Makanya enggak heran kalau kemudian Allah bersumpah dengan wal asr, demi masa. Itu mengingatkan pada kita. Lalu yang kedua, kalau al-asr itu dimaknai waktu asar. Dimaknai waktu asar. Ini ada mufassir yang kemudian kan lanjutannya itu innal insana lafi khusr. Apa kaitannya waktu asar dengan kerugian manusia? Muncul satu kesan. Oh, ternyata manusia itu biasanya baru merasa rugi kalau orang itu masuk pada waktu asar. Kan Allah itu menciptakan wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Siang itu secara umum itu untuk mencari ma'isyah. Litabtagu fadla, untuk mencari fadl. Kan begitu. Malam untuk istirahat. Ya walaupun ada beberapa yang terpaksa kerjanya malam. Seperti supir bis malam, itu kan malam. Ya tidak masalah, tapi kan secara umum yang banyak kan kerja itu ya pagi sampai ya pokoknya siang itu. Tiang itu biasanya baru merasa rodok rugi itu ketika masuk waktu asar. Contoh, ada orang mengerjakan pekerjaan ini lalu harus menyelesaikan sekian. Kadang nek jek esuk iku jek nyantai. Jek jam piro iki? Oh jek jam 09.00, jek suwe. Dikewarap marun delok jam malih kok wis asar. Loh kurang sakmene. Itu merasa getun, merasa rugi. Waduh, kok dari tadi saya ngapain ya? Kok enggak ngerjakan ini? Atau pedagang. Injing berangkat mantun subuh, entah sabdian nopo. Lah maghrib, sebelum maghrib sudah harus pulang, harus tutup. Itu nanti dihitung masuk asar mulai ngitung payu piro. Waduh kok kayak payu sakmene, baru merasa waduh jane mangan yo. Itu mengingatkan kita. Lah manusia biasanya loh nih. Manusia itu kan kalau diambil rata-rata umpama usianya 63. Itu nanti usia 40, usia 50 kalau ada kesadaran dia menyesal. Umpama ya Allah tibae urip iku sing diperlokno ngaji. Ngono gitu. Aku biyen kok suwi kok nyambut gawe keter kabeh ngaji gak tau ngaji. Getun.
Ngene iki pengen ngaji tapi daftar TPQ ndi. TPQ angel. Taman kawak-kawak pun jarang dibuka. Tapi getun. Niku sae lek wonten getune niku. Ini namanya an-nafsul lawwamah. Jadi paling tidak ada penyesalan tapi kemudian ada harapan untuk memperbaiki. Itu biasanya waktu asar baru sadar. Aduh biyen lapo ayo. Ya tapi tidak semuanya. Syukur-syukur kalau ada yang sudah sadar sejak masih kecil, apalagi sudah diarahkan orang tuanya, ini harus disyukuri. Nah, wal asri kalau itu terkait dengan perasan buah tadi atau jus tadi, maka wal asri itu sesungguhnya mengingatkan manusia bahwa manusia itu seringkali memeras energinya, tetapi dia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena tidak tepat. Wis ngoyo. Itulah nanti naudzubillah di surah Al-Ghasyiyah itu ada ayat hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah. Amilatun nasibah ini maknanya bisa ngeten. Sudah masuk di neraka, ini kan wujuhu yawma idin khasyi'ah, ini kan tertunduk, ini wajah-wajahnya penduduk neraka. Dia ini mungkin sudah masuk sana di neraka, dia sudah berusaha keras untuk lepas tapi tidak bisa. Atau ada penafsiran yang menafsirkan begini, amilatun nasibah, dia merasa sudah melakukan banyak amal, tapi ternyata di sana tidak ada nilainya. Kenapa kok sampai begitu? Karena tidak menjalankan 4 hal yang ada dalam surah Al-Asr. Nah, setelah Allah niku dawuh dengan sumpah dengan waktu wal asr, terus dilanjutkan dengan ungkapan ayat kedua, innal insana lafi khusr. Kalau kita lihat redaksi ayat ini menggunakan, kan tadi sudah sumpah, ini serius. Terus ini menggunakan inna, yang inna itu dalam bahasa Arab itu memiliki makna taukid. Innal insan. Terus insannya ada alnya. Terus lafi khusrin, ada lamnya lagi. Lafi itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Pertama yang akan kita lihat adalah penggunaan kata-kata al-insan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, manusia itu disebut dengan beberapa sebutan. Ada yang disebut an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Ada yang disebut dengan insan. Ada juga yang an-nas itu seperti ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalau disebut an-nas itu biasanya urusannya terkait dengan kolektif dan sosial. Itu nas. Makanya ayat tentang inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu pakai ya ayyuhan nas. Jadi ada komunitas ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya, itu sampai laki-laki, perempuan, beranak pinak yang banyak, itu terkait sosial. Ada yang disebut dengan basyar. Basyar niku titik tekannya adalah manusia, tapi lebih pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi dan biologis. Rasulullah itu basyar, tapi walaisa kal basyar. Kenapa? Karena Rasulullah itu juga ya'kuluna ta'am wa ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Juga butuh ya ke pasar, ya sama kayak manusia, ya makan, ya minum. Cuman beliau qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Beliau mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi dan rasul yang ulul azmi lagi. Ini kalau disebut dengan basyar. Kalau basyar ini urusannya terkait dengan dorongan-dorongan yang sifatnya jasmania. Ya, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan, menyalurkan kebutuhan itu dan seterusnya. Ini basyar. Lalu ada yang al-insan. Insan ini asalnya para ramu, insan ini adalah
manusia dalam konteks dia berbeda dengan yang lain karena dianugerahi akal. Tetapi kalau panjenengan bersani di Al-Quran, insan itu hampir selalu disifati dengan hal-hal yang negatif. Makanya insan itu kemudian diarahkan dengan petunjuk dan bimbingan wahyu, maka nanti menjadi baik. Itulah yang nanti disebutkan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani taqwim di situ maknanya ada mufassir yang memahami itu bukan hanya sekedar soal fisik, tapi ahsani taqwim itu adalah soal bagaimana dia memfungsikan potensi akal dan hatinya, sehingga inilah yang membedakan dengan makhluk yang lain. Banyak manusia yang ganteng duaga tapi kelakuannya melo iblis. Ini belum fi ahsani taqwim. Panjenengan bersani teng Quran bicara tentang amanah di surah Al-Ahzab akhirnya, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Disifatin apa? Innahu kana zaluman jahula. Itu sesungguhnya Allah itu menceritakan pada kita begini, amanah. Menungso iku kabeh punya amanah. Kita ini lahir sendiri, ya, itu sudah bawa amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban pada diri kita sendiri. Biyen tangane gawe apa, biyen dititipi rezeki gawe apa, disalurkan kemana, kan ngoten. Lalu badan ini dikelola seperti apa, itu dipertanggungjawabkan semua, itu amanah. Nah, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami ini menawarkan amanah itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Apa yang terjadi? Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka tidak mau. Boten Gusti, boten. Ini sebuah perumpamaan, ya. Tapi kalau memang langit, bumi, gunung itu sebenarnya kalau diperintah tidak bisa nolak. Karena di ayat yang lain qalata ataina ta'iin. Kan tau'an au karha qalata ataina ta'iin. Kami datang dengan taat. Tapi di sini digambarkan fa'abaina. Kenapa? Karena tidak mungkin amanah diberikan ke mereka. Amanah manusia, sehingga manusia ada pertanggungjawaban. Maka manusia ini makhluk yang unik para ulama. Ya, diberi ruh. Yang ruh itu adalah wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh inilah yang membawa energi ke arah positif. Ini nanti yang kita upgrade kemudian lebih dominan yang disebut an-nafsul mutmainnah ini. Tapi sisi manusiawi, sisi jasadiyah, sisi jasmania ini yang kebutuhan-kebutuhan basyariah tadi itu. Ini kalau tidak dibimbing oleh agama, bahaya. Makanya ada orang yang kemudian dia tidak mau tahu bimbingan wahyu, tidak mau tahu tentang agama, apapun yang menjadi keinginannya dituruti, nafsu, syahwat. Naudzubillah. Kalau model seperti ini, inilah yang disebutkan menungso kados ngenten iki, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Niku seperti binatang, bahkan lebih sesat dibanding binatang, lebih buruk dibanding binatang. Niku nek wong mek nuruti hawa nafsu. Makanya puasa ini luar biasa. Ini kita di-upgrade dari an-nafs yang al-ammarah bisu naik ke al-lawwamah, syukur-syukur bisa naik ke al-mutmainnah. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi al-insan itu disebutkan di sini wa hamalahal insan, kemudian amanah itu diterima oleh manusia. Karena manusia juga tidak punya pilihan, itu mesti amanah nih. Tapi disifati oleh Allah, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zaluman. Itu sifatul balaghah.
Sifat mubalaghah dalam bahasa Arabnya menunjukkan nemen zalimi. Artinya apa? Kalau manusia ini, insan ini tidak di-upgrade, tidak dibimbing oleh wahyu, dia potensi zalimnya besar. Jahula nemen jahilin. Nemen nun saya bodoni. Makanya harus di-upgrade. Cara mengupgrade-nya gimana? Dengan pirsani, salah satunya di surah Al-Ma'arij. Di Al-Ma'arij juga sama, manusia itu digambarkan negatif dulu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta khuliqa, diciptakan halu'a. Itu punya sifat dasar itu senang berkeluh kesah, sambat. Ya, menungso iki repot, dikek ingine ya sambat, dikek ingine gak dikeki ya sambat. Dikek didik sambat, dikek akeh ya sambat. Nek didik gak iso syukur, akeh tambah angel syukure, karena kata Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sapa wonge sing mboten saged bersyukur sing didik, makane akeh gak bersyukur. Gak ono teh. Nah, kemudian idza mastahu syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan, waduh, sambatnya tambah nemen. Kabeh wong sak donya ngerti kabeh. Kaya-kaya orang yang paling sengsara sedunia. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi lek dapat kebaikan, dapat kelebihan, gak cerita-cerita. Cak disimpen dhewe. Niki sifat dasar loh ya. Tapi kan kemudian lanjutannya kan illal musallin. Lah illal musallinnya ini resepnya. Kalau tidak ingin seperti itu, maka harus illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun dan seterusnya niku. Wonten rinciannya niku. Lah illal musallin dan seterusnya niku sesungguhnya penjabaran rincian dari illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya kemudian para ulama kemudian menjelaskan ngeten, innal insan, al itu maknanya listighraqil jins. Listighraqil jins itu semua jenis manusia. Insti itu ada yang mengatakan ini berasal dari kata nasia. Makanya menungso yo ono lalini. Karena kalau kita tidak pernah lupa itu malah diduga bukan manusia. Nggih. Lali. Terus al-ins ada yang mengatakan itu dari al-uns, maknanya harmoni. Berarti pesannya apa? Jadi menungso kalau sudah di-upgrade dengan ketakwaan, di-upgrade dengan wahyu, dibimbing oleh wahyu, maka harus bisa menciptakan hubungan harmonis dengan sesama. Biar tidak seperti kal-an'am tadi itu. Nah, al itu listighraqil jinsi, innal insana lafi khusr. Itu digambarkan kados ngeten para ulama. Niki menungso umpama nggih. Kalau innal insana lafi khusr, ayat lafi itu para ulama mendapatkan kesan fi niku maknanya di dalam. Umpama kesak niki khusr kerugian, iki tisu niki menungso iku gak ketok wonge karena semuanya berada dalam kerugian itu. Barulah kemudian ketika illal ladzina amanu muncul seperapat ngeten. Tapi durung total selamat dari kerugian. Illal ladzina amanu, iman itu menjadi landasan yang paling utama. Makanya di banyak kitab para ulama sudah menyampaikan nikmat yang terbesar bagi kita itu adalah iman. Tiang donyone kuwata, duwite akeh, omahe ndi-ndi tapi gak duwe iman. Niku belum mendapatkan anugerah nikmat yang terbesar. Kita itu kan kadang-kadang seringkali mengkerdilkan nikmat Allah itu hanya dipandang dari sisi materi. Kalau malu transferan, malu parcel, ini rezeki. Padahal iman yang paling utama. Iman, Islam, waktu luang, waktu jenengan bisa hadir begini, ini nikmat yang luar biasa. Hadir di majelis ilmu, sakit ibadah pun luar biasa. Nopo iman itu menjadi satu nikmat yang paling mendasar dan itu adalah nikmat yang besar. Karena ngeten, nek tiyang mboten gadah iman, inilah yang termasuk amilatun nasibah. Koyok-koyok harus melakukan banyak hal, tapi nanti di akhirat itu tidak ada nilainya.
Wonten pertanyaannya ten para rawuh. Duh, lha lek ana wong non muslim, gak iman, wong ku apik nang tangga, berbagi. Di mana letak keadilan Allah ketika mereka nanti tidak mendapatkan balasan di akhirat? Ternyata jawabannya ngeten. Pertama, soal iman itu kan soal bagaimana kita ini mengikrarkan diri kita menyembah dan mengabdi pada siapa. Umpama ada contoh. Ahmad, ada namanya orang namanya Ahmad, yang kedua namanya Udin. Nun sewu nggih ngapunten, kalau ada kesamaan nama ya hanya fiktif belaka. Ya kebetulan. Kula kan mboten hafal asma-asma panjenengan di sini. Pak Udin ini kali Pak Ahmad. Pak Ahmad kerja ten juragan jenenge A. Pak Udin kerja ten juragan jenenge B. Ini Pak Udin. Sing Pak Ahmad niki wonge males-malesan. Sing Pak Udin niki kerja ten B serawegep. Moro-moro sing serawegep niki wau njaluk bayaran ten Pak A. Pak A, saya kan sudah sregep kerja ini, minta bayaran ke jenengan. Napa jawabane Pak A? Loh, lah kamu kan kerjanya nang Pak B, lah apa kok njaluk nang aku? Lah kan mboten. Lah kalau orang ndak ikrar iman kepada Allah, kemudian minta kepada Allah, lah biyen nang diai. Al-ana, itu kalau Fir'aun digitukan. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Makanya kemudian kalau ini ditarik lebih lanjut, orang-orang yang tidak punya iman tapi mereka baik dalam menjalani kehidupan dunia, terlebih orang ini umpama punya filantropi yang baik, punya jiwa kedermawanan yang baik, maka sesungguhnya Allah sudah balas secara kontan ketika mereka di dunia. Jangan bersani. Di dunia ini umpama Bill Gates nih, perusahaan Microsoft itu setiap tahun itu yang disedekahkan itu dari harta keuntungannya itu sekian triliun dolar atau miliar dolar itu. Apa yang terjadi? Kekayaannya justru tidak surut tapi semakin bertambah. Itu Allah sudah membayar ketika mereka berada di dunia, karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Jadi sudah selesai. Nanti urusan akhirat, urusan tadi itu gak iso. Makanya iman itu nikmat yang paling agung. Makanya di sini yang pertama, illal ladzina amanu niku medal iki. Tapi iman tok. Saya sudah syahadat, sudah iman. Kan wis cukup, gak usah sholat. Mboten saged. Niku jek rugi. Maka ada lanjutannya wa amilus shalihat. Loh, berarti metu separuh. Artinya selamat dari kerugian tapi masih separuh. Wa amilus shalihat, dan melakukan amal-amal sholih. Amal sholih ini yang kita harapkan tuh amal sholih yang diridhoi oleh Allah, diterima. Makanya kan surat Al-Ahqaf itu ya ada ayat qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Berarti ada amal yang kelihatannya solih di hadapan manusia, tapi Allah tidak ridho. Naudzubillah. Ya, nyumbang, kayak nyumbang ini, tiba duit teko korupsi. Orang tidak tahu kalau itu hasil korupsi. Koyo-koyo wis nyumbang, itu amal soleh. Ini tardoh apa tidak? Itu masalahnya di situ. Cuman kalau jenengan sudah berikhtiar, ini harta yang halal, jenengan sedekahkan. Kalau soal ikhlas itu nanti ngikut. Jangan kemudian aku ati amal tapi gak ikhlas, wis gak sido amal, lintu. Kenapa? Karena amal itu sifat yang menempel pada amal. Pokoknya amal riyen diperbanyak, yang penting asal sumbernya yang kita amal itu adalah hal-hal yang baik dan itu tidak bertentangan dengan syariat, insya Allah. Cuma nanti seberapa itu kan tergantung Allah yang bisa mengukur, karena Allah yang tahu inna akramakum indallahi atqakum. Lalu yang berikutnya setelah wa amilus shalihat, jika amilus shalihat itu bentuknya kuatah niku para rawuh. Jadi amal soleh itu tidak hanya amal soleh itu mencakup yang pertama tentang bagaimana hubungan baik seorang hamba dengan Tuhan, dengan Allah, vertikal. Sholat kita bagaimana, puasa kita. Tapi dalam Islam itu baik sholat, puasa, apalagi haji,
itu selalu ada nilai-nilai kesalehan sosial di situ dari amal soleh yang kita lakukan. Itu tidak boleh dilupakan. Maka amal soleh ini luas bentuknya. Ada vertikal, ada horizontal. Kita saling memaafkan, kita puasa, nanti ditutup dengan zakat fitrah. Kita puasa, didorong, dimotivasi oleh hadratur Rasul, man fattara shaiman, barang siapa memberi iftar, memberi buka puasa kepada orang yang puasa, dia dapat pahala seperti pahalanya orang puasa itu, dengan tidak mengurangi pahala orang itu. Loh, ini kan aspek-aspek dimensi sosial. Yang itu semua wa amilus sholihat. Nah, terus yang ketiga, ternyata orang yang sudah iman dan amal soleh ini berarti kan dia sudah punya potensi rohani, sudah punya prestasi rohani. Jadi amal soleh itu prestasi rohani. Prestasi rohani itulah yang disebut dengan takwa. Yang bapak-bapak ini yang setiap Jumat dipeseni ittaqullah. Ittaqullah bentuknya luas. Ya. Kalau terkait dengan bantu orang, ngasih buka puasa, itu kan cukup dengan umpama. Kalau karena saking tidak ada tapi punyanya kurma, walau bisyik kita merotin, kurma sak cuwil itu ya termasuk sedekah. Bahkan kalau tidak punya apa-apa, umpama menyenangkan di hadapan orang itu juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah dulu. Sampai kayak ngono, amal soleh ini kuatan. Termasuk imatatul adza anit thariq, menghilangkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Ono paku dinggerno ya Allah cek gak ngeneki wong liya. Niku bagian dari takwa. Yang bagian dari takwa itu ya, itu disebut dengan syu'abul iman. Niku cabang-cabang iman. Itu amal sholih. Lah orang ini yang sudah melakukan aman wa amilus sholihat. Karena manusia tadi kan tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka harus ada kontrol dari yang lain. Kontrolnya berupa apa? Wa tawasau bil haq. Tawasau wazannya tafa'ala, tawaso, kemudian jamaknya tawasau. Niku saling. Berarti orang itu harus bisa legowo ketika di situ saling diingatkan. Niki berat ini. Mungkin kalau amanu aminus sholihat oke. Tapi begitu tawasau bil haq, niki rada abot. Baik yang mengingatkan, apalagi yang diingatkan. Gus Mus itu pernah nulis salah satu kata-kata singkat mutiara tapi dalam maknanya. Ada tulisannya itu. Pada dasarnya kita itu suka dengan kritik, asalkan tidak ditujukan kepada diri kita. Lho ngoten. Kadang kok ewo pakiwo. Wis padha gedene, padha tuweke, nggih ya. Kok dielingno tersinggung tapi gak dieling nemen-men. Nggih. Niku tawasau bil haq. Niki berat. Makanya dicari cara. Lah caranya nanti ada dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah niku dan seterusnya. Terus wa tawasau bis sabr. Maka yang keempat, orang itu mengingatkan dan diingatkan tentang kebenaran, diingatkan terhadap Allah, itu butuh kesabaran. Sabar menjalankan perintah, sabar nerimo masukan yang baik dan seterusnya. Niku sabar kalau orang lain mungkin bisa lebih dari dirinya. Kadang wonten tiyang sing gak sabar ngrungokno critane koncone. Mungkin oh tambah aku biar ngene. Itu belum tawasau bisa sabar. Barulah kalau keempat-empatnya kita bisa lepas. Itulah nanti manusia model begini ini berarti dia sudah terupgrade, dibimbing oleh wahyu, ketakwaannya terupgrade, dan inilah sosok-sosok manusia yang sudah lepas dari yang namanya kerugian. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dalam menjalani kehidupan dunia ini betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, al-faizun. Al-faizun itu adalah penduduk surga, bukan orang-orang yang rugi. Ya, ashabul jannati humul faizun. Kalau kita cekap mekaten, niki jamnya sudah mepet, karena mepet tembok ini, mboten mepet rutuh. Pangapunten sangat menawi terlalu panjang, mugi-mugi wonten manfaat yang bisa diambil kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil anbiya'i wal iman. Allahumma ya Allah
Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana